Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardilan Sari dengan NIM 2020 A1H004 selaku moderator dan pembaca slide pertama dan slide kedua. Selanjutnya, Sumiati dengan NIM 2020 A1H023 pembaca slide ketiga. Ahmad Ridwansa dengan NIM 2020 A1H029 pembaca slide keempat. Langsung saja kita ke materi. Pengertian proses belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap. Melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, baik secara fisik, belajar menghasilkan perubahan dalam diri setiap individu, dan perubahan tersebut mempunyai nilai positif bagi dirinya. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan mendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat jadi proses peroleh ilmu yang pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses belajar dialami sepanjang hayat seseorang manusia, serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar faktor internal. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor inter adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor inter ini termasuk faktor fisiologis dan psikologis. Faktor internal terdiri dari: pertama, faktor fisiologis jasmani. Secara umum, kondisi fisiologis seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya. Hal tersebut terdapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Kedua, keletihan indera siswa. Keletihan indera siswa dalam hal ini lebih mudah dihilangkan dengan cara istilah yang cukup, tidur dengan nyenyak, dan lain sebagainya. Ketiga, keletihan fisik siswa. Keletihan fisik siswa berkeseimbang dengan keletihan indera siswa, yakni cara penglihatannya relatif lebih mudah, salah satunya dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, menciptakan pola makan yang teratur, melaksasikan otot-otot yang tegang. Keempat, keletihan mental siswa. Keletihan mental siswa ini dipandang sebagai faktor utama penyebab adanya kejenuhan dan belajar, sehingga cara mengatasi keletihannya pun cukup sulit. Penyebab timbulnya keletihan mental ini diakibatkan karena kecemasan siswa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Faktor psikologis. Setiap individu peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajar. Beberapa faktor psikologi yaitu inteligensi, kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kedua, minat. Minat adalah
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenal beberapa kegiatan-kegiatan yang dimiliki seseorang, yang diperhatikan terus-menerus dan disertai dengan rasa sayangnya. Ketiga, bakat. Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki oleh seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Keempat, motivasi. Motivasi belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Kelima, konsep diri. Konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau pandangan orang lain terhadap dirinya baik secara fisik maupun spiritual. C. Faktor-faktor mempengaruhi proses belajar faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Hal ini dapat berupa sarana-prasarana, situasi lingkungan baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Faktor eksternal dari diri. 1. Faktor keluarga. Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini SAH atau 2003 menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. A. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah. Pengolahan keluarga semuanya dapat berdampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Lingkungan non-sosial. Faktor-faktor termasuk lingkungan non-sosial adalah faktor alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin. Sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap. Suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung proses belajar siswa akan terhambat. Adapun pengalaman diri terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, perbedaan cara berpikir dan kemampuan anak. Yang kedua, kurang memusatkan perhatian kepada pembelajaran yang sedang dihadapi. Kurang menguasai cara-cara belajar efektif dan efisien. Yang ketiga, metode dan model pembelajaran yang nonton. Yang keempat, guru yang kurang menguasai materi pelajaran. Yang kelima, perbedaan karakteristik peserta didik. Yang keenam, suasana dan keadaan tempat belajar itu turut juga menentukan berhasil atau tidak kegiatan belajar. Baik busuk dan nyamuk yang mengganggu pada waktu belajar dan keadaan serba kacau di tempat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar siswa. Dan yang terakhir adalah hubungan yang kurang serasi dengan teman dapat mengganggu konsentrasi belajar. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.